Bu, tadi kan Ibu sudah mengidentifikasi ya ide-ide usaha apa aja yang berpotensi di lingkungan ibu-ibu. Ada keripik pisang, ada singkong, ada tutut gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha, sebelumnya mari kita tonton film pendek berikut. Tolong disimak ya ibu-ibu ya. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA, dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi, ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa membayar ikan yang sudah saya beli. Terdengar jelas ya Bu ya filmnya? Terlihat juga oleh ibu-ibu semua ya. Nah, jadi coba menurut ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini, kira-kira masalah apa sih yang dihadapi oleh Ibu Lili dalam membangun usahanya? Kenapa coba? Iya, betul, Ibu Lili mengalami kerugian, ya. Terus apa lagi? Iya, betul sekali, Ibu Lili tidak merencanakan usahanya dengan matang. Nah, jadi dari film tadi yang kita putar, kita bisa ambil pelajaran nih, bahwa suatu ide usaha itu tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Ya, harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar akan mendatangkan keuntungan. Nah, sekarang ayo kita bantu Ibu Lili untuk mengembangkan ide usaha ikannya. Kita buka flipchart memulai usaha ya. Nah, ini flipchartnya ya Bu ya. Kelihatan Bu? Kelihatan, nanti bisa lihat juga di layar ya. Flipchart memulai usaha. Nah, ini flipchart memulai usaha. Bisa terlihat jelas di layar ya. Flipchart ini menentukan ide usaha. Yang pertama, usaha apakah yang akan dilakukan? Nah, berdasarkan film sebelumnya, di situ diceritakan bahwa Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Siapakah target pembelinya? Yaitu ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Kemudian, bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir, apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Di sini Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya, sehingga ikannya sering tidak laku. Ya, itu bagus sih idenya menjual ikan segar, tapi kira-kira ada keistimewaannya nggak? Tidak ya. Jadi dari jenis dan kualitas, harganya, terus tempat berjualan, terus juga target pembelinya itu sama saja dengan penjual-penjual yang lainnya yang ada di pasar. Jadi pantas saja kalau ibu-ibu di pasar itu lebih memilih membeli ikan-ikan di langganannya masing-masing.
Nah, jadi apa nih yang harus dilakukan Ibu Lili? Ibu Lili harus mengembangkan usahanya, mengembangkan ide usahanya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggali informasi lebih banyak. Ya, bisa lewat apa aja? Bisa lewat TV, radio, ya, datang ke pasar, bertanya gitu ya. Nah, sekarang ibu-ibu coba buka buku pintar halaman 73. Di sini ada lembar cerita ya. Lembar cerita. Jadi bagaimana sih mengumpulkan informasi itu? Kalau ada yang kesulitan, cara mengumpulkan informasi teh kumaha. Nah, bisa dibaca dari lembar cerita. Nah, ibu-ibu terlihat jelas ya lembar ceritanya. Lembar cerita di sini mengenai bagaimana sih mengumpulkan informasi. Saya bacakan ya. Yang pertama, dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Lalu yang kedua, kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya, belum banyak orang yang menjual ikan matang. Berikutnya yang ketiga, Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari 20.000 per kilo. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore. Sesampainya di rumah, Ibu Lili mendengar radio memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya, banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Lalu yang terakhir, setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dulu di rumah. Kebetulan, ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya, Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap harinya. Nah, jadi dari lembar cerita tadi kita tahu nih cara-cara mengumpulkan informasi itu seperti apa. Yang pertama dengan cara mengamati, terus juga dengan cara bertanya, 3 dengan cara mempelajari lalu menyimpulkan. Ya, jadi untuk mendapatkan informasi itu dilakukan dengan tahap-tahap yang tadi. Jadi informasi yang dikumpulkan Ibu Lili itu sangat penting ya, sangat berguna untuk menilai ide usahanya agar Ibu Lili mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Begitu ibu-ibu.